Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita akan mereaction video dari channel Indonesia Elite Group dengan judul video Malaysia Sulit Percaya, Indonesia Berani Keras dengan Brand Raksasa Dunia. Yang dimaksud di sini adalah brand Apple. Seperti apa videonya? Mari kita tonton bersama-sama. Indonesia dikabarkan telah menolak investasi Apple sebesar 100 juta dolar. Wow. Dikarenakan, Apple dirasa belum memenuhi segala kewajiban untuk dapat menjual produknya di Indonesia. Hal ini membuat masyarakat dunia kagum akan ketegasan dari Indonesia. Dan berharap, apa yang dilakukan Indonesia dapat menjadi contoh bagi negaranya masing-masing, yang selama ini dimanfaatkan secara penuh oleh perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Serius Indonesia reject pelaburan daripada Apple. Apple tu bukan company cikai-cikai. Okay guys, baru-baru ni korang ada dengar cerita kan pasal Indonesia buat keputusan untuk menolak pelaburan daripada Apple yang bernilai 100 juta US dollar. Bukan sikit duit guys, 100 juta Okay, sebelum kita pergi jauh, untuk pengetahuan korang, sebenarnya dekat Indonesia ni diorang sedang ban penjualan iPhone 16 series lah. Kenapa dia ban penjualan iPhone ni? Sebab dekat Indonesia, diorang mensyaratkan bahawa untuk penjualan smartphone ni, dia kena ada 40% local component. Sebenarnya dekat Indonesia ni, Apple dah pun buat pelaburan. Contohnya macam training akademis dan juga pelaburan mereka di dalam local research and development Tapi pelaburan yang bernilai 100 juta US dollar ni masih lagi tak cukup. Sebab sepatutnya mereka patut invest 109.6 juta US dollar. Sebenarnya mana-mana perniagaan ataupun pelaburan memang berminat untuk masuk ke pasaran Indonesia. Sebab kita tahulah pasaran Indonesia ni memang sangat besar. Apatah lagi pasaran smartphones. Dan kalau korang nak tahu, sebenarnya dekat Asia Tenggara ni, pasaran smartphone yang paling besar sekali siapa? Indonesia. Ini logik guys, sebab apa? Diorang punya populasi melebihi 270 juta orang setakat 2024. Tapi pada masa yang sama, Indonesia pun terkenal sebagai sebuah negara yang sangat-sangat protektif kepada dia punya local business. Dia cakap, okey, aku memang ada pasaran yang besar, tapi kalau korang nak masuk dekat sini, korang kena patuh syarat aku lah. So dekat situ, dia demand for win-win situation. Sebab tu, kalau korang tengok sebelum ni, ada kes di mana diorang ban TikTok Shop. Dan antara sebab kenapa diorang ban TikTok Shop ni adalah untuk protect local business lah. Jadi Indonesia cakap dengan Apple, selagi kau tidak patuh kepada TKDN ataupun tingkat komponen dalam negeri ni, iaitu aku nak kau gunakan 40% local component untuk produce iPhone ni, selagi itulah aku tak bagi kau jual dekat sini. Daripada sudut lain pula, kalau kita tengok benda ni ini adalah salah satu polisi daripada kerajaan Indonesia untuk boost diorang punya domestic manufacturing capability dengan memastikan bahawa foreign companies membuat substantial contribution kepada ekonomi domestik. So guys, apa pandangan korang? Adakah korang rasa wajar Indonesia berkeras dengan diorang punya dasar ni? Sebab Apple ni dia adalah satu jenama yang besar. Kongsi pandangan korang dekat bawah dan juga jangan lupa bagi saya like dan share dekat video ni. Kerajaan Indonesia secara rasmi menolak cadangan pelaburan 100 juta dolar Amerika oleh Apple untuk tempoh 2024-2026. Menteri Perindustrian Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita pada Isnin berkata, kementerian itu berpendapat cadangan yang dikemukakan oleh Apple tidak memenuhi aspek keadilan. Malah pelaburan Apple disifatkan tidak memberikan nilai tambah yang signifikan kepada pendapatan negara atau mewujudkan peluang pekerjaan. Jumlah pelaburan itu juga dianggap tidak adil jika dibandingkan dengan pelaburan yang dibuat syarikat teknologi asing lain yang telah menubuhkan kilang di Indonesia. Kementerian berkenaan merancang untuk menjemput wakil Apple bagi membincangkan cadangan pelaburan baru dan jumlah pelaburan yang belum dilaksanakan sebanyak 10 juta dolar bagi tempoh 2020 hingga 2023. Kerajaan membuka ruang untuk rundingan bagi mencapai persetujuan mengenai pelaburan Apple di negeri itu agar produk-produk termasuk siri iPhone 16 dapat memperoleh persijilan dan dipasarkan secara rasmi di Indonesia. Sebanyak 102 unit iPhone 16 dimusnahkan oleh pihak Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat 29 November 2024.
Penindakan ini dilakukan setelah Bea Cukai menggagalkan pengiriman 102 unit iPhone 16 yang diketahui tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah dan diduga akan diperjualbelikan. Pihak Bea Cukai menyatakan bahwa ratusan unit iPhone 16 tersebut akan langsung dimusnahkan sebagai tindakan tegas terhadap pelaku penyeludupan barang ilegal. Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia, Pak. Tapi setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini Pak, iPhone ini Pak. Memang sudah layak diblokir dari negara kita Pak. Maka harapan kami diminta kepada Menteri BUMN. Bapak ini kan jaringan luar biasa, pernah menangani sepak bola kelas internasional. Maka kami harap Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak. Kita ini kemarin mikir, Masya Allah, mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja, minta syarat namanya tax holiday 50 tahun. Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone, Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita, Pak. Pada aku, tindakan Indonesia nak haramkan iPhone 16 tu satu tindakan yang bijak. Yang mana tindakan ni mungkin Malaysia tak akan mampu nak buat. Mungkin ada yang tak tahu, sebelum ni untuk iPhone berniaga di Indonesia dia kena penuhi beberapa syarat. Dan antara syaratnya adalah 40% daripada komponen yang dihasilkan iPhone tu kena datang daripada local vendor. Maknanya bisnes tempatan. Kontrak tu sekarang dah tamat dan Apple tak nak sambung kontrak tersebut. Jadi Indonesia pun melawan. Dia kata kau tak nak ikut syarat aku, kau tak boleh release iPhone 16 dekat Indonesia. Jadi kenapa saya kata ini adalah satu tindakan yang bijak, a wise decision? Sebabnya dia menunjukkan yang Indonesia ni tidak mudah dipijak-pijak oleh kuasa barat. Zaman sekarang dah tak sama macam zaman dulu, di mana kita negara-negara Asia, negara-negara kecil ni yang kena dengar dengan cakap barat. Tapi hari ni dengan kuasa ekonomi, kuasa politik yang Indonesia ada, dia boleh ada kata dalam satu-satu perbincangan, bukan menjadi pak turut semata-mata. Jadi tak adalah bisnes luar yang masuk ke Indonesia buat untung, jual kepada rakyat dia, tapi tak menyumbang apa-apa kepada ekonomi dia. Dan tahu tak kenapa Indonesia boleh buat tindakan ni? Pertama, dia ada jumlah penduduk yang banyak, 300 juta, 10 kali ganda rakyat Malaysia. Bermaksud dia ada kuasa membeli yang lebih besar. Walaupun mungkin kita tengok dekat Indonesia ni gaji dia masih rendah lah berbanding Singapura, berbanding Malaysia. Tapi ke depan lambat laun dia akan naik juga. Dan mengikut World Bank punya analisa, menjelang 2050 nanti Indonesia akan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia. Dan yang kedua, Indonesia ada pemimpin yang kuat dan berani. Bukan Apple je yang kena, sebelum ni TikTok Shop pun kena ban. And then bila China masuk ke perairan dia bukanlah mendengar saja, dia melawan. Dia menunjukkan yang dia tidak membenarkan sewenang-wenangnya China masuk ke perairan dia. Tapi sebenarnya bukanlah Indonesia ni nak bergocoh sangat dengan kuasa-kuasa luar ni. Dia just nak situasi yang menang-menang. Seperti mana TikTok Shop sebelum ni, mula-mula diharamkan, tapi bila dia dah ikut syarat-syarat yang Indonesia tetapkan, dia bawa ke meja perundingan, akhirnya hari ni orang boleh je membeli melalui TikTok di Indonesia. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi intinya dalam video ini itu Apple mau investasi ke Indonesia, namun itu tidak win-win solution, hanya menguntungkan Apple dan merugikan Indonesia karena akan banyak aspek yang tidak membuat Indonesia itu untung, yang menguntungkan mereka jauh lebih banyak. Jadi memang langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu sudah sangat bagus untuk hal ini. Dan juga untuk komentar dari teman-teman saudara kita di Malaysia sudah positif dan mereka juga mendukung apa yang Indonesia lakukan untuk hal tersebut. Teman-teman, thank you dan nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini untuk bisa dapat notifikasi video baru selanjutnya. So thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.